Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Dede Yuliarti. Saya di sini akan menjelaskan mengenai cara kehidupan masyarakat prasejarah. Ya, jadi dalam bab ini saya akan banyak menjelaskan mengenai manusia purba serta kehidupan dan juga kebudayaan yang dihasilkan. Nah, pasti di benak kalian bertanya-tanya, apa sih hasil budaya zaman batu dan logam? Ya, terus apa saja budaya pada zaman batu dan logam? Bagaimana perkembangan hasil budaya zaman batu dan logam? Dan lain sebagainya. Pasti banyak sekali pertanyaan di benak kalian. Oke, dalam materi ini kita akan membahas tuntas ya mengenai masa praaksara ya di Indonesia terutama. Nah, zaman praaksara atau masa praaksara, cara kehidupannya adalah periodisasi masyarakat Indonesia itu dapat dibedakan menjadi 3, yakni adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Dan masa-masa di sini juga disebut juga food producing dan juga food gathering. Masa berburu dan mengumpulkan makanan, ya. Jadi ada 2 zaman pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini disebut juga dengan food gathering atau masa mengumpulkan makanan ya. Ada 2 zaman, yakni adalah zaman Paleolitikum dan Mesolitikum. Zaman Paleolitikum atau masa Paleolitikum ya, atau zaman batu tua, pale ya. Paleo itu artinya adalah tua ya. Litikum artinya zaman ya, berarti disebut juga dengan zaman batu tua. Dan alasan disebut dengan zaman batu tua itu karena alat-alat yang digunakan manusia purba kala itu tuh masih berupa batu-batu besar dan juga kasar ya. Sedangkan masa Mesolitikum atau masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ya, masa Mesolitikum dapat diartikan sebagai zaman batu tengah. Masa ini ditandai dengan peralatan berburu dan meramu yang semakin maju. Ini jauh lebih baik daripada masa Paleolitikum. Manusia pendukung dari masa ini adalah Papua Melanozoik. Masa Paleolitikum atau zaman Paleolitikum yaitu berangsur sekitar 600.000 ya tahun yang lalu. Jenis manusia purba ya pada masa ini seperti Meganthropus, Paleojavanicus, ada Pithecanthropus atau biasa disebut juga dengan manusia kera dan juga Homo sapiens ya. Mereka itu hidupnya nomaden dan berkelompok. Nah, jumlahnya kelompoknya itu sekitar 10-15 orang dan telah mengenal konsep primus inter pares ya atau hidup berkelompok. Nah, benda hasil kebudayaan pada zaman ya Paleolitikum antara lain ada flages atau serpihan tulang, terus alat-alat yang dari tulang, alat serpih batu, ya, kapak perimbas. Nah, dari kebudayaan ini kita bisa lihat bahwa memang pada zaman Paleolitikum itu zamannya termasuknya hasil kebudayaan yaitu masih kasar, ya. Dan benda-benda hasil kebudayaan zaman Paleolitikum itu juga dibagi menjadi 2, yakni kebudayaan Ngandong dan juga kebudayaan Pacitan. Yang kedua ada zaman Mesolitikum atau masa Mesolitikum ya. Pada masa atau zaman Mesolitikum ya, itu sudah ditemukannya api ya. Nah, pada masa ini itu diperkirakan 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu. Benda yang hasil kebudayaan dari masa Mesolitikum ya, itu antara lain kejokan Modinger, terus ada lukisan dari dinding gua, ada kapak Sumatralit ya, dan sebagainya. Kalau kejokan Modinger itu adalah sampah dapur ya, manusia purba ya, kejokan Modinger. Jadi sampah dapur, maksudnya gimana Bu? Emang manusia purba itu emang punya dapur ya? Bukan seperti itu ya nak, tapi maksudnya itu adalah ketika manusia berubah ya, hidupnya kan nomaden itu artinya adalah berpindah tempat karena mereka masih sangat amat bergantung dengan alam ya.
Nah, jadi misalnya nih Mas Purba kan hidupnya kan pasti di tepi sungai atau di tepi laut, biasanya di tepi pantai ya. Kenapa? Karena mereka mudah untuk mencari makan dan sumber airnya ya, sehingga banyak fosil yang ditemukan di tepi sungai ya. Contohnya kayak di lembah Sungai Bengawan Solo itu banyak sekali ditemukan fosil-fosil manusia purba ya. Dan mereka lama-kelamaan kan makan makanan yang berasal dari sungai ataupun laut ya. Contohnya kayak kerang gitu. Nah, kerang itu lama-kelamaan karena memang kan kerang itu kan kalau misalnya dimakan itu kan harus dibuang kan kulitnya. Nah, kulitnya itu ditumpuk jadi satu. Lama-kelamaan sudah beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun ya. Akhirnya itu membatu. Nah, itu disebutnya dengan kejokan Modinger atau sampah dapur manusia purba ya. Dan benda hasil kebudayaan selain kejokan Modinger itu adalah berupa batu yang salah satunya itu sudah diasah kayak kapak Sumatralit ya. Terus manusia yang hidup pada masa ini adalah ras Australomenozoid ya dan ras Mongoloid. Nah, seperti itu. Nah, dikenal juga ada yang namanya peradaban Abruzos dan semi sedenter ya, mengenal cara bercocok tanam dengan teknik slash and burn ya. Jadi memang pada masa Mesolitikum itu sudah mulai mengenal yang namanya bercocok tanam, cuman belum langsung eksekusi ya. Lalu ada masa bercocok tanam ya. Masa bercocok tanam ya, ini disebut juga dengan masa Neolitikum ya, atau zaman batu muda. Pada masa ini Nusantara itu sudah kedatangan bangsa Proto Melayu yang berasal dari Yunan. Seperti kita tahu, Yunan itu adalah daerah Cina Selatan atau Tiongkok Selatan. Yang lebih tepatnya itu adalah daerah utaranya Kamboja ya, kalau kita lihat di peta. Dan pada mereka ya itu membawa tradisi berupa bercocok tanam dan juga kebudayaan baru yang disebut juga kebudayaan Neolitik. Jadi yang membawa padi ya itu adalah bangsa dari Proto Melayu. Lalu ada masa Megalitikum. Mega artinya besar. Litikum itu adalah batu ya, berarti zaman batu besar ya. Zaman Megalitikum ya atau zaman batu besar berbeda dengan zaman batu yang lainnya yang sebelum-sebelumnya memang sudah saya bahas ya, karena tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok periodisasi praaksara Indonesia. Nah, istilah megalit ya berasal dari kata mega yang artinya besar ya, litos artinya batu, berarti zaman batu besar. Ciri khasnya pada masa ini tuh hasil kebudayaannya tuh berbentuknya tuh besar-besar ya. Tapi manusia purba saat itu tuh ketika membangun sebuah kebudayaan seperti kebudayaan yang sangat besar ya, yang seperti ini ya, Punden Berundak yang ada di foto ya, itu bukan tanpa tujuan, itu ada tujuannya ya. Karena pada masa Megalitikum itu sudah mengenal yang namanya animisme dinamisme ya, jadi percaya terhadap roh nenek moyang, percaya terhadap lingkungan sekitarnya ya, yang ada kekuatannya seperti batu, ada pohon besar, itu semuanya tuh disembah lah istilahnya seperti itu. Jadi itu pada masa Megalitikum. Nah, pada masa Megalitikum hasil kebudayaannya juga tersebar ya di berbagai wilayah Indonesia seperti menhir ya. Menhir ini adalah tugu batu, panjangnya ya itu kurang lebih 10-16 meter ya. Tugu batu ini adalah fungsinya adalah untuk pemujaan kepada roh nenek moyang ya. Kalau menhir ini ditemukan di Padang, kalau di luar negeri itu ditemukan di negara Prancis itu ada. Selanjutnya ada Punden Berundak. Punden Berundak ini adalah tempat pemujaan roh nenek moyang yang bentuknya itu bertingkat-tingkat ya. Karena semakin tinggi Punden Berundaknya itu adalah semakin dekat dengan roh nenek moyang. Itu kepercayaan dari manusia purba.
Selanjutnya ada yang namanya sarkofagus ya, atau tempat untuk menyimpan jenazah yang umumnya itu dibuat dari batu. Ini seperti batu nisan ya, cuman mungkin kalian pernah melihat peti mati yang eranya Mesir. Nah, itu mirip ya, cuman ini terbuatnya dari batu ya. Terus ada dolmen. Dolmen ini adalah meja ya. Ini bentuknya meja ya. Jadi batu-batu atasnya itu batu yang memang pipih ya, rada pipih. Nah, ini fungsinya adalah untuk tempat sesajen atau meletakkan sesaji untuk pemujaan roh nenek moyang. Lalu ada waruga. Waruga ini adalah kubur batu atau makam leluhur orang Minahasa yang terbuat dari batu dan terdiri dari dua bagian. Ya, ini seperti kalau orang Jawa itu bilang ya batu nisan kijing lah. Nah, kijingnya orang Minahasa. Selanjutnya ada yang namanya arca batu. Seperti kita tahu arca itu adalah batu tapi yang sudah berbentuk ya. Nah, fungsinya ini adalah pemujaan roh nenek moyang. Lalu ada peninggalan megalitikum di wilayah Banyumas ya. Jadi yang terdekat dengan kita ya. Dan ini adalah punden berundak Agung II ya, dan juga punden berundak Madas Mayung ya. Ini ditemukan di wilayah Cilongo, Kabupaten Banyumas ya. Ini adalah peninggalan dari tradisi megalitik ya. Karena ini diperkuat di daerah tersebut tuh masyarakat masih sering melakukan ritual yang berhubungan langsung dengan peninggalan-peninggalan tersebut. Jadi memang situs ini tuh masih digunakan oleh masyarakat setempat. Lalu ada masa Neolitikum ya. Masa Neolitikum mungkin sudah saya bahas tadi ya, hampir mirip ya. Masa Neolitikum dengan Megalitikum, cuman ini masih satu zaman ya dengan masa Megalitikum. Ya, ada mendir, kemudian berundak, ada sarkofagus, dolmen, waruga, terus dan juga arca batu. Ya. Dan pada zaman Neolitik itu berbeda dengan dua zaman sebelumnya. Kalau zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, manusia purbanya itu masih nomaden atau hidup berpindah. Tetapi ketika masa Neolitikum itu, manusia purba itu sudah hidup menetap ya, dan juga sudah bisa menghasilkan makanan sendiri yang disebut dengan food producing. Lalu masa Perundagian. Masa Perundagian ya, pada masa ini Nusantara itu sudah kedatangan bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda yang berasal dari Yunan. Mereka itu adalah bangsa yang memang banyak sekali membuat alat-alat atau kebudayaan itu dari logam. Ya. Pada masa logam ya terdiri atas masa tembaga, masa perunggu, dan juga masa besi. Bukti-bukti tertua temuan artefak besi dan perunggu di Indonesia itu terjadi dalam kurun waktu yang bersamaan, yakni sekitar 500 sebelum Masehi ya. Nah, artefak besi antara lain ditemukan di wilayah Jogja ya, di Wonosari, ada di Besuki atau Punung di Jawa Timur, dan lain sebagainya. Dan masa perunggu di Indonesia itu ditandai dengan penemuan nakara, kapak corong, arca yang terbuat dari tembaga ya. Ada perhiasan dan juga senjata. Lalu ada nakara ya. Nakara itu dibagi menjadi dua, ada heger, terus ada juga pejeng ya. Nah, ciri-cirinya kalau heger itu adalah bentuknya itu tak rada ini ya, gemuk ya, tatambun ya, dan bagian pukulannya itu menyatu dengan bagian badan ya. Selain itu memiliki ukiran yang hiasan katak ya, ada hiasan kataknya. Tapi kalau pejeng itu berbentuknya tuh ramping dan pukulannya itu menjorok ke arah luar dari bagian bahunya ya. Terus kalau heger itu ya asalnya tuh dari Dongson, Vietnam, sedangkan kalau pejeng itu ada di Bali, asli Bali. Dan kalau fungsinya itu, kalau heger itu untuk memohon keselamatan, menolak bala, meminta hujan, dan mengusir roh-roh jahat. Sedangkan kalau pejeng itu umumnya sebagai sarana upacara atau lambang status sosial dan mas kawin di daerah Bali
ya. Jadi nangkara itu garis besarnya itu adalah untuk alat untuk meminta hujan kebanyakan gitu ya, dan merupakan gendang atau drum yang terbuat dari perunggu yang merupakan salah satu peninggalan penting dari kebudayaan Dongson. Lalu ada kebudayaan Dongson ya. Jadi pengaruh dari kebudayaan Dongson itu ya, kalau kita bicara tentang kebudayaan Dongson itu letaknya di mana? Jadi letaknya itu di lembah Songhong, Sungai Ma, Teluk Tonkin di negara Vietnam ya. Dan ini berkembang sekitar 1500 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Puncak dari kebudayaan perunggu dan munculnya artefak dari besi di Vietnam ya. Dan nangkara perunggu didatangkan ke Indonesia itu setelah 200 tahun sebelum Masehi ya. Dan kalau kita lihat ya, ini saya ambil dari Wikipedia ya. Ini adalah corak nangkara Dongson ini. Ini termasuknya tipe Heger. Jadinya ini ada ukirannya bentuknya adalah katak ya. Nah, masuk ke wilayah Indonesia itu melalui jalur Semenanjung Malaya ya. Dibawa oleh bangsa Austronesia. Tahu ya, Semenanjung Malaya berarti wilayah Sumatera. Lalu ada kebudayaan Sahyun ya. Dan Kalanai ya. Kebudayaan Sahyun itu adalah kebudayaan salah satunya tuh gerabah ya, yang berasal dari Vietnam yang menyebar ke wilayah Indonesia ya. Berkembang sekitar 600 tahun sebelum Masehi di wilayah Vietnam Utara ya. Ciri kebudayaan Sahyun itu terlihat dari pola gerabah, yakni pola geometri dan pengolasannya dengan warna merah putih. Sedangkan kebudayaan Kalanai yaitu berkembang di Vietnam ya pada abad ke-5 sebelum Masehi dan menyebar ke wilayah Indonesia saat masyarakat manusia purba saat itu ya memasuki tahap pendakian. Lalu selain ada kebudayaan yang besar-besar ya, sudah saya sebutkan tadi ya, pada masa megalitik, ada masa pendakian dan sebagainya, ternyata ada tradisi yang lainnya, yakni ada tradisi lisan dan juga folklore. Tradisi juga dipahami sebagai suatu adat kebiasaan yang dipertahankan turun-temurun dan masih dihayati oleh masyarakat pendukungnya. Karena memang penyampaian dilakukannya itu secara lisan, kemudian dikenal juga istilahnya dengan tradisi lisan. Sedangkan kalau folklore itu adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifatnya itu tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Contoh misalnya, kalau tradisi lisan seperti wayang beber, ada tanggona, ada raba, pariaman yang berasal dari Padang ya, ada didong ya, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau folklore itu contohnya adalah mitos, legenda, nyanyian rakyat, dan upacara. Saya ambil satu contoh ya, yang memang ini tersebar di wilayah kita, ini wilayah Cilacap ya, di wilayah pantai selatan ya. Karena memang kebanyakan orang-orang pantai selatan, terutama di wilayah Cilacap itu masih meyakini bahwa adanya mitos mengenai Nyi Loro Kidul. Nah, itu contoh dari folklore. Lalu ya, itu tadi mengenai tradisi. Ada juga tradisi tentang mengenai teknik pembuatan logam. Ada dua teknik pembuatan logam pada masa praksara, yakni adalah teknik Ecir Perdue dan juga Bivalvo. Ecir Perdue ya adalah teknik pengolahan logam dengan menggunakan cetakan yang terbuat dari lilin yang dibungkus tanah liat. Langkah pertamanya adalah membuat model barangnya dengan memanfaatkan lilin. Setelah itu lilin akan dilapisi dengan tanah liat ya untuk membuat cetakannya. Sedangkan kalau teknik bivalve ya atau teknik setangkup adalah teknik cetak logam yang menggunakan cetakan yang terbuat dari batu. Adapun batu tersebut itu direkatkan atau diikat dengan menggunakan tali di kedua sisinya. Teknik ECP2 itu ada kelemahan dan kelebihannya ya. Jadi kalau misalnya teknik ECP2 itu hanya satu kali dicetak loh, hanya satu kali pakai. Tapi kalau bivalve itu bisa berulang kali dipakai. Tapi terdapat
manfaatnya ya, yakni adalah kalau teknik Eject per 2 logam yang dihasilkan itu jauh lebih halus ya. Tapi kalau misalnya teknik bivalve itu jauh lebih kasar. Itu plus minusnya dari teknik Eject per 2 dan juga teknik bivalve.